Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi mengenai doa, pembacaan Alkitab, dan khotbah. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu doa. Menurut tata kebaktian yang dipakai di jemaat-jemaat di belahan barat sesudah introitus, Igreja atau Officium, Kyrie eleison, dan Gloria in excelsis Deo menyusun doa yang disebut kolekta. Doa ini sejak abad ke-5 kita temui dalam ritus Galia dan Romawi. Sesudah Gloria in excelsis Deo, imam yang memimpin ibadah berbalik kepada jemaat, memberi salam kepadanya, dan sesudah itu mengucapkan kolekta, yaitu doa dengan umat jemaat. Watze dan Calvin meniadakan kolekta dan menggantinya dengan epiklese, yakni doa yang memohon kedatangan Roh Kudus agar firman Allah dapat diberitakan dan didengar dengan baik. Kebiasaan ini diambil alih oleh gereja-gereja di Nederland, tetapi doa untuk pemberitaan firman atau khotbah sering dicampur baurkan dengan doa syafaat sesudah khotbah, sering hilang fungsinya yang semula. Kuyper sangat menyesalkan hal itu, dan sesungguhnya pun ia mengetahui bahwa gereja tidak dapat kembali lagi seluruhnya kepada kebiasaan yang lama. Harus diusahakan supaya doa itu tetap menjadi doa sebelum khotbah. Para pemimpin gerakan liturgika umumnya sependapat dengan Kuyper. Mereka menekankan bahwa doa untuk pemberitaan firman Allah tidak sama dengan doa syafaat. Karena itu harus dijaga supaya keduanya jangan dicampur baurkan. Dalam doa untuk pemberitaan firman Allah, jemaat memohonkan pemimpin Roh Allah sehubungan dengan pelayanan khotbah yang segera akan berlangsung. Doa tersebut pendek, tegas, dan mesra. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab adalah suatu unsur tetap dari kebaktian gereja. Pembacaan itu telah ditemui dalam ibadah sinagoge. Di sana dibacakan kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi, kelima kitab Musa, dan kitab-kitab lain dari Perjanjian Lama yang disebut kitab Nabi-Nabi. Kebiasaan ini diambil alih oleh Perjanjian Baru. Salah satu unsur dari ibadah jemaat waktu itu ialah pembacaan surat-surat Rasul Paulus dan mungkin juga bagian-bagian dari kitab-kitab Injil. Kemudian pembacaan Alkitab diperluas oleh gereja lama. Dalam apologi, menyebut nabi-nabi dan kenangan-kenangan rasul. Liturgika Clementine dalam buku Konstitusi Rasul memperbesar jumlah ini dengan beberapa bagian lain dari Alkitab, sehingga pembacaan seluruhnya terdiri dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, surat-surat, kisah para rasul, dan kitab Injil. Pada abad pertama, pembacaan Alkitab dilakukan oleh seorang pembaca. Kemudian antara lain dalam jemaat Augustinus di Hippo oleh seorang pembaca surat-surat dan seorang diaken kitab Injil. Dalam Missale Romanum ditetapkan bahwa pada hari raya kematian seorang pembaca membacakan Hosea 6, seorang pembantu diaken mengucapkan Keluaran 12 dan imam atau seorang diaken menyanyikan Injil. Ahli-ahli liturgika saat ini umumnya setuju bahwa pembacaan Alkitab sebaiknya jangan dilakukan oleh seorang raja. Kuyper membatasi tugas ini kepada pejabat atau pelayan-pelayan gereja. Ia tidak keberatan bila pembacaan Alkitab dipercayakan kepada penatua-penatua, tetapi harus dijaga supaya jemaat jangan beroleh anggapan yang salah tentang pembacaan itu. Van der Leeuw mempunyai pendirian sendiri yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa selain dari pelayan firman Allah sendiri, pembacaan Alkitab dapat juga dilakukan oleh seorang penatua, seorang diaken atau seorang pembaca, asal pembaca itu adalah seorang anggota jemaat biasa dan bukan seorang pengawal yang dibayar atau seorang raja. Pembacaan Alkitab biasanya diakhiri dengan kalimat, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya." Dan dijawab oleh jemaat dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Pada masa Advent dan selama Minggu Sengsara, Haleluya diganti dengan Hosiana. Kita masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu khotbah. Khotbah di dalam ibadah Kristen adalah menjadi suatu yang terpenting dan terutama dari semua rangkaian ibadah, baik di gereja maupun di persekutuan umat Kristen. Khotbah merupakan pusat penting dan mulia.
Khotbah adalah suatu proses yang membangun pengkhotbah dan jemaat. Tidak ada penjelasan yang seolah bisa menangkap kedinamisan ini. Untuk itu, seorang pengkhotbah adalah seorang yang dipanggil Tuhan dan dipercaya umat Tuhan untuk menjelaskan firman-Nya. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu definisi khotbah. Untuk memahami dan mengerti bagaimana mempersiapkan suatu khotbah yang berkuasa, maka perlu mengetahui pentingnya berkhotbah. Istilah khotbah berasal dari kata sifat Yunani, yaitu homiletika. Kata homiletika berasal dari kata kerja bahasa Yunani homelein, artinya bercakap-cakap. Kalimat ini disebutkan 4 kali dalam Perjanjian Baru, seperti Kisah Para Rasul 24 ayat 26, Yohanes 4 ayat 27, Matius 24 ayat 3, sedangkan dalam Lukas 24 ayat 14-15 berbunyi, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dari kata ini timbul kata sifat homiletika yang selalu dihubungkan dengan kata teknil, yang artinya yaitu ilmu pergaulan atau ilmu bercakap-cakap. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah khotbah. Khotbah ternyata sudah ada jauh sebelum agama Kristen muncul. Tradisi ini bermula dari ibadah orang Yahudi yang muncul ketika mereka mengalami krisis identitas akibat pembuangan. Generasi muda saat itu kesulitan untuk memahami teks-teks Ibrani. Para pemimpin Yahudi ingin mempertahankan bahasa Ibrani sebagai tradisi luhur mereka, sehingga mereka menerjemahkan dan menjelaskan teks-teks suci. Kumpulan penjelasan ini disebut Targum. Proses inilah yang melahirkan khotbah, di mana khotbah dipahami sebagai upaya menjelaskan makna teks kepada pendengar. Kekristenan awal yang awalnya mengadopsi tradisi Yahudi, termasuk praktik ibadah, melanjutkan tradisi penjelasan teks suci. Namun fokusnya bergeser ke katekumen, calon anggota gereja yang sedang belajar tentang iman Kristen. Tujuannya agar mereka memahami kitab suci dengan baik dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran sesat yang banyak beredar saat itu. Khotbah menjadi media utama pembinaan jemaat, memberikan dasar kuat bagi mereka untuk melawan ajaran sesat. Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk khotbah. Khotbah berdasarkan bentuknya dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama khotbah tekstual, kedua khotbah topikal, dan yang ketiga khotbah ekspositori. Kita masuk dalam khotbah tekstual. Khotbah tekstual adalah khotbah yang berdasarkan Alkitab. Menurut Gerald Rowland, metode ini sebagai analisa dan penjelasan dari sebuah bagian yang singkat dari kitab suci, biasanya satu ayat tunggal atau teks-teks garis-garis besarnya diambil dari ayat-ayat tersebut. Khotbah ini menolong pengkhotbah dan pendengar untuk memusatkan pikiran pada satu bagian. Khotbah tekstual dapat juga disebut khotbah satu ayat sebagai pokok pembicaraan. Khotbah tekstual di mana pengkhotbah mengambil satu ayat atau sebagian dari ayat sebagai bahan khotbahnya. Tema ditentukan dan diuraikan dan dibagi-bagi. Kebaikan khotbah tekstual yaitu di mana pengkhotbah mengambil kata-kata asli dari Alkitab, lalu kata itu mendapat sorotan. Khotbah ini lebih mudah diingat karena singkat. Sedangkan keburukannya yaitu keutuhan Alkitab tidak nampak dan ayat-ayat yang diambil secara parsial mengesankan Alkitab kurang utuh. Yang kedua yaitu khotbah topikal. Khotbah topikal adalah khotbah yang berdasarkan pokok atau tema dan tidak secara langsung didasarkan pada satu ayat atau lebih. Khotbah ini menolong pengkhotbah untuk mengkhotbahkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Khotbah ini diawali dengan memilih pokok pembicaraan atau topik tertentu, lalu mencari ayat-ayat yang sejajar untuk membahas pokok tersebut. Dan yang terakhir yaitu khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori adalah khotbah yang uraiannya didasarkan pada suatu bagian yang panjang dari Alkitab, yang secara menyeluruh dan seringkali panjangnya satu pasal atau lebih. Khotbah ini menolong orang untuk mengerti ajaran-ajaran Alkitab. Khotbah ekspositori adalah khotbah yang paling baik tetapi paling sukar. Menurut Stephen Soos, memberi uraian menyeluruh terhadap Alkitab
Jadi dengan metode ini, kita berusaha untuk menguraikan secara terperinci makna dan kebenaran yang terkandung dalam bacaan tertentu dalam Alkitab. Sekian dari presentasi kami memohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan dalam materi kami. And don't forget to like, comment, and subscribe to this channel. And thank you for watching.